Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Penggunaan Zat Adiktif dan Psikotropika. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Anissa Dwi Dastuti, selaku moderator dan pemateri ketiga, Yunisa Sarbini selaku pemateri pertama, Resti Suci Ramadhani selaku pemateri kedua. Baik, untuk mengefisiensi waktu, mari kita mulai langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Saudari Yunisa Sarbini. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang dapat membuat penggunaannya ketergantungan, baik fisik maupun psikologis, dan membuat sulit untuk berhenti karena tubuh sudah terbiasa dengan efeknya. Contoh, zat adiktif termasuk nikotin, alkohol, dan kafein. Yang kedua yaitu pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi jika disalahgunakan bisa menyebabkan ketergantungan. Contoh, psikotropika termasuk ekstasi, sabu, diazepam, dan alprazolam. Adapun jenis-jenis zat adiktif yang pertama yaitu nikotin. Nikotin ini tergantung dalam rokok dan menyebabkan ketergantungan yang meningkatkan risiko penyakit jantung serta kanker paru. Dan yang kedua yaitu zat depresan yang mempengaruhi kesadaran koordinasi tubuh dan fungsi organ hati. Selanjutnya itu kafein. Kafein ini terdapat pada kopi, teh, dan minuman energi yang berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan jantung dan kecemasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan golongan psikotropika. Golongan pertama yaitu LSD MDMA yang sangat berbahaya dan tidak digunakan untuk medis. Golongan kedua amfetamin yang memiliki manfaat medis yang terbatas. Golongan ketiga digunakan sebagai obat penenang, dan golongan yang terakhir itu yang keempat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan. Itulah tadi materi yang dapat disampaikan oleh Saudari Yunisa Sarbini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resti Suci Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu dampak fisik, kerusakan otak, hati, paru, dan jantung, penurunan berat badan, dan risiko kematian. Dan ada pula dampak psikis yaitu halusinasi, depresi, kecemasan, dan gangguan mental atau kehilangan kontrol diri. Dan dampak sosial yaitu konflik keluarga, putus sekolah, atau kehilangan pekerjaan. Ada pula faktor-faktor penyebab yaitu faktor individu meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk mencoba hal yang baru, dan faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan berpengaruh besar, terutama jika seseorang berada di lingkungan yang permisif terhadap penggunaan narkoba, dan faktor keluarga juga berperan penting, misalnya kekurangan perhatian dan kasih sayang orang tua atau komunikasi yang buruk. Yang keempat itu faktor ekonomi seperti kemiskinan atau pengangguran. Dan yang terakhir faktor media mengaruhi karena adanya tayangan iklan atau konten internet yang menampilkan penggunaan zat tersebut secara tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir dampak sosial dan ekonomi, meningkatnya komunitas buat biaya kesehatan dan rehabilitas tinggi, produktivitas masyarakat menurun. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Yang pertama, upaya pencegahan dilakukan melalui beberapa langkah. Yang paling utama adalah pendidikan dan penyuluhan agar masyarakat, terutama remaja, memiliki pengetahuan yang benar tentang bahaya zat adiktif dan psikotropika. Kemudian peran keluarga juga sangat penting sebagai tempat pengawasan dan dukungan emosional. Kita juga perlu menyediakan kegiatan positif bagi remaja seperti olahraga, organisasi, atau komunitas yang membantu mereka mengembangkan diri. Selain itu, harus ada kerjasama yang kuat
antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari zat adiktif dan psikotropika. Selanjutnya, untuk penanggulangan ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah rehabilitas media sosial untuk membantu korban kecanduan pulih secara fisik maupun mental. Yang kedua adalah penegakan hukum untuk memberi efek jerah dan mencegah peredaran zat adiktif dan psikotropika. Dan yang terakhir, kampanye anti narkoba perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan menolak segala bentuk penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Sekarang kami akan menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan oleh teman kami, yang akan dijawab oleh saudari Yunisa dan juga Resti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alfiansyah, yaitu jenis zat adiktif apa yang paling banyak didapatkan pada mahasiswa zaman sekarang dan bagaimana cara menanggulanginya. Zat adiktif yang paling sering ditemui pada mahasiswa sekarang pada menit yang pertama rokok dan vape atau nikotin pada umumnya karena mudah dibeli dan dianggap tidak masalah. Yang kedua yaitu kafein berlebih seperti kopi, energi drink yang dipakai buat begadang, ya seperti itulah. Ketiga, alkohol biasanya muncul di lingkungan penongkrongan. Yang terakhir, obat pereda cemas. Adapun cara menanggulanginya itu simpel. Yang pertama, kita ganti kebiasaan, pilih aktivitas penghilang stres seperti olahraga, ngobrol, atau tidur yang cukup. Yang kedua, batasi circle yang menyeret kita ke kebiasaan yang buruk atau jauhilah. Yang ketiga, atur ritme belajar supaya tidak bergantung kepada kopi yang membuat kita begadang setiap harinya. Yang keempat, alihkan kesibukan kita ke hal produktif. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana cara Anda dalam menangani atau mencegah siswa yang memakai rokok atau zat adiktif lainnya. Nah, cara mencegah siswa yang memakai rokok atau zat adiktif lainnya yaitu membangun edukasi dan literasi kesehatan seperti memberikan penyuluhan berkala tentang bahaya rokok, alkohol, dan narkoba. Nah, yang kedua itu memberikan kegiatan alternatif yang positif. Contohnya itu mendorong siswa mengikuti ekstrakurikuler yang meningkatkan rasa percaya diri dan kebersamaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini yaitu zat adiktif dan psikotropika adalah zat yang berbahaya yang dapat merusak fisik, mental, dan kehidupan sosial seseorang. Penyalahgunaan zat ini seringkali berawal dari rasa ingin tahu dan tekanan lingkungan. Itulah tadi persentase dari kelompok 5. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.